Assalamualaikum sahabat Ekolab, selamat siang. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun laporan laba rugi yang di dalamnya mengharuskan dihitung dulu harga pokok penjualannya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang laba rugi yang memakai sistem perpetual yang di dalamnya sudah ada harga pokoknya, jadi tidak usah menghitung. Nah, ini ada soal dari buku ekonomi ya, nomor 34. PT Angkasa pada akhir tahun 2012 memiliki data sebagai berikut. Ada persediaan awal, persediaan akhir, dan seterusnya sampai pendapatan bunga. Ini acak ya, nama-nama akunnya. Nah, yang ditanyakannya adalah berdasarkan data tersebut, laba bersih setelah pajak PT Angkasa adalah, ya, ditanyakannya adalah laba bersih. Nah, kalau dilihat dari sini, ini ada pembelian, ada penjualan, ada beban angkut pembelian. Nah, ini artinya si perusahaan ini mencatatnya dengan metode periodik. Nah, kita langsung saja, ini sebenarnya yang langsung dicarinya laba bersih, tapi kita buatkan aja langsung dalam bentuk laporan laba rugi. Nah, ini saya sudah buatkan kolomnya, jadi tinggal kita isi, kita pindahkan ya. Nah, masih ingat kemarin untuk menyusun laporan laba rugi itu kalau di perusahaan dagang ada 3 bagian ya. Pertama penjualan, kedua HPP, dan yang ketiga beban-beban. Ini juga sama. Kita kumpulkan dulu yang termasuk penjualan. Pertama penjualan. Kita akan mencari dulu penjualan bersihnya. Total penjualan kita cari. Jadi kita jangan terpaku ke soal ya, karena ini soal akunnya diacak. Tuh, seperti ini. Ini ada persediaan awal, paling awal, persediaan akhir, dan seterusnya sampai pendapatan bunga. Nah, kita fokusnya ke laporan laba rugi, cara menyusunnya. Ayo kita cek berapa total penjualannya. Sini penjualan totalnya 190 juta. Kita tulis langsung di kolom sini. 190 juta. Oke, sekarang apa saja yang melekat pada penjualan? Biasanya ada retur dan potongan penjualan. Nah, lihat dari sini, ini ada retur penjualan. Kemudian, nah potongan penjualannya tidak ada, hanya ada retur penjualan, berarti kita pindahkan ke sini menjadi pengurang dari penjualan. Retur penjualan. Sebesar 3 juta. Kita tulis di sini 3 juta. Ini menjadi pengurang dari penjualan. Maka ini namanya penjualan bersih. Penjualan bersih. Nah, totalnya di sini kalau sudah bersih ditulis di sebelah sini ya, di kolom ini, kolom terakhir. Jadi totalnya penjualan bersihnya adalah 187 juta. Nah, yang kedua setelah penjualan adalah harga pokok, menghitung harga pokok penjualan, HPP. Nah, untuk menghitung HPP ini yang pertama adalah persediaan awal. Persediaan awal ini tulis di sini ya, kita cek persediaan awalnya berapa. Persediaan awalnya 33 juta. 33 juta. Selanjutnya adalah menghitung berapa pembelian bersihnya. Pembelian bersihnya. Kita cek total pembeliannya dulu berapa. Ada pembelian ini 132 juta. Tulis sebelah sini karena nanti pembelian bersihnya sebelah sini ya.
132 juta. Nah, apa saja yang melekat pada pembelian? Tentunya ada retur dan potongan pembelian, ada beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian dulu menjadi penambah dari harga pokok pembelian, beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembeliannya di sini ada sebesar 6 juta. Ya. 6 juta. Nah, ini ditambahkan menjadi 138 juta. Nah, ini belum bersih ya, karena masih ada retur pembelian. Coba, nah ini retur pembelian. Kita kasih tanda yang sudah kita pindahkan ke laba rugi, ke laporan laba rugi. Penjualan sudah, kemudian pembelian sudah, retur penjualan sudah, retur pembelian. Sekarang retur pembeliannya sebesar 7 juta. Di sini retur pembelian sebesar 7 juta. Nah, ini dikurangi. Nah, hasilnya namanya pembelian bersih. Pembelian bersih. Pindahkan ke kolom sini karena akan menambah barang yang tersedia untuk dijual. Berarti 131 juta. 131 juta. Nah, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, maka ini namanya barang tersedia untuk dijual atau biasa kita kenal dengan istilah BTUD, barang tersedia untuk dijual. Ini jumlahnya berarti 164 juta. Nah, ini persediaan awal dulu di awal bulan ya, sisa bulan kemarin. Berarti kemudian ini adalah pembelian bersih selama 1 bulan ini. Kalau per bulan periodiknya, maka barang yang tersedia untuk dijual itu yang dulu sisa ditambah dengan total pembelian, jadi 164 juta. Nah, ini namanya BTUD, barang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian barang tersedia untuk dijual nanti dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir ya, karena kan ini sistemnya periodik ya, pasti kan harus dihitung dulu berapa persediaan akhirnya. Cara menghitungnya adalah dengan cara melakukan stock of name, langsung di gudang dihitung berapa persediaan akhirnya. Nah, menurut soal ini diketahui persediaan akhir barang dagangannya adalah 36 juta ya, berarti ini tinggal dikurangi saja 36 juta. Nah, hasilnya ini namanya harga pokok penjualan, HPP. Tinggal dikurangi 164 dikurangi 36, berarti yang terjualnya berapa? Kalau sisanya 36, barang tersedia untuk dijual 164 juta, kemudian sisa barangnya 36 juta, berarti yang terjual itu berapa? Itu ya, tinggal dikurangi, hasilnya berarti 128 juta ya, 14,6 ya. 128 juta. Nah, ini. Nah, total penjualan kan ini berarti total penjualan bersih nih, harga jual. Kalau ini berarti harga pokoknya gitu. Berarti laba kotornya berapa? Tinggal dikurangi 187 juta dikurangi 128 juta. Ya, hasilnya berarti 59 juta. Nah, ini namanya laba kotor. Kita kasih tanda. Nah, ini namanya laba kotor. Ya, berarti sudah dua sub ya, penjualan dan HPP. Nah, terakhir adalah beban-beban. Beban-bebannya apa saja? Nah, kita pindahkan dari sini, dari soal beban angkut pembelian sudah. Nah, kalau beban angkut penjualan ini tidak melekat pada penjualan bersih ya, ini akan masuk ke beban-beban saja. Kalau beban angkut pembelian ini menjadi penambah dari pembelian bersih ya, pembelian, total pembelian. Kalau beban angkut penjualan ini
tidak dimasukkan ke penjualan. Nah, kita lihat beban-bebannya. Ada beban gaji, beban gajinya ini 7 juta ya. Beban gaji 7 juta, kumpulkan dulu sini ya. 7 juta. Kemudian ada beban iklan. Beban iklan 3 juta. Kemudian ada beban perlengkapan. Rp2.600.000. Kemudian ada beban sewa 1 juta. Ada beban penyusutan peralatan 6.900.000. Kemudian ada beban serba-serbi 1.400.000. Sudah ya. Ya, bebannya sudah sampai sini, sampai beban serba-serbi. Kita jumlahkan. 7 juta. 7 tambah 3 10, 12 6, 13 6, 19 6, 20 500, 21 500, 22 900 ya. 22, harusnya ini sebelah sini ya, harusnya di kolom ini. Langsung kita pindahkan ke sini, berarti namanya ini total beban. Total beban tadi 22.900.000 ya. Nah, tadi kan laba kotor, berarti ini sudah laba bersih. Tinggal dikurangi saja, 59 dikurangi 22.900. 59 juta dikurangi 22.900, hasilnya 36.100.000. Nah, ini namanya laba usaha dulu ya. Laba usaha, karena masih ada ini, masih ada pajak dan pendapatan bunga nih ya. Ini laba usaha, belum laba bersih, laba usaha. Nah, setelah ini kan ini ada pendapatan bunga. Nah, kita tambahkan pendapatan bunganya. Kalau ini laba usaha, laba dari hasil menjual produk utama ya. Ini kalau ada pendapatan bunga berarti pendapatan lain-lain masuknya. Bisa pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain. Tambahkan ke sini pendapatan bunga. Pendapatan bunganya adalah 1.200.000. Berarti laba bersih ini namanya laba bersih. Laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak. Totalnya adalah 37.300.000. Kemudian ini ada pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan atau PPH. PPH-nya adalah 9 juta. Nah, ini menjadi pengurang. Nah, baru terakhir ini namanya laba bersih
setelah pajak. Hasilnya adalah berarti 28.300.000. Baru deh. Nah, ini berarti laba bersihnya adalah 28.300.000. Kita cek di sini ada enggak jawabannya. Nah, ternyata ini ada, yang B jawabannya. Gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil akhirnya, bentuk laporan laba ruginya seperti ini. Laba bersih setelah pajaknya 28.300.000.